Amalan paling ampuh khusus Muslim Indonesia. Harta melimpah, usaha barokah, pemimpinnya adil, rakyatnya akan hidup sejahtera dan bahagia. Coba kita renungkan, kalau mayoritas rakyat Indonesia ini baik-baik dan soleh, alim, alamah, maka Allah akan mengangkat pemimpin orang yang terbaik di antara mereka. Tetapi sebaliknya, kalau rakyat ini mayoritas bodoh, ya tidak baik, begitu brengsek, bajingan, ya selamanya pemimpinnya itu juga orang yang brengsek, orang yang bajingan. Ya seperti perampok lah, mohon maaf. Perampok di tengah hutan yang kerjaannya merampok itu tidak mungkin mengangkat pemimpin perampok itu orangnya yang baik, yang soleh, yang taat, ya nanti nggak jadi merampok. Perampok itu biasanya mengangkat pemimpin ya orang yang paling jahat di antara mereka. Itulah yang akan menjadi pemimpin perampok. Sama, suatu bangsa kalau mayoritas rakyatnya baik, maka pemimpinnya yang terbaik di antara mereka. Sebaliknya kalau mayoritas rakyatnya bodoh, hanya egois, mikir diri sendiri, ya brengsek, bajingan begitu, ya pemimpinnya juga tidak jauh dari mereka. Oleh sebab itulah, jangan sekali-kali menyalahkan pemimpin, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Mengapa kita ini jauh dari para ulama, jauh dari para orang-orang yang soleh, solihah? Kita kalau semakin jauh dari para ulama, kita tidak soleh, tidak taat, maka selamanya negara ini akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Nasuhul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, sayati akan datang zamanun, suatu zaman, ala ummati atas umatku. Jadi akan datang suatu zaman atas umatku. Umatnya Nabi Muhammad SAW saat ini yang terbanyak di seluruh dunia adalah di Indonesia. Maka umat Islam di Indonesia hendaklah mengamalkan satu amalan yang menyebabkan harta itu banyak melimpah ruah, barokah. Barokah. Nah, kalau amalan ini ditinggal, maka tunggu saja akan ada 3 bencana musibah yang besar. Ya firrona minal ulama, yang lari oleh mereka para umatku, minal ulama daripada ulama, wal fuqaha, dan dari para orang yang ahli fikih, ahli ilmu hukum-hukum Islam. Akan datang kepada umatku suatu zaman yang mana umatku ini lari satu persatu dari para ulama. Mereka lari dari para kiai, para ustadz yang ahli hukum Islam. Kalau mereka sudah tidak mau mendekati ulama, sudah enggak mau mengkaji ilmu Al-Quran dan hadis, fayabtalihimillahu bithalathi baliyatin, fayabtali, maka akan menguji oleh Allah, memberikan bencana oleh Allah kepada mereka. Oleh Allah bithalathi baliyatin, dengan 3 bencana musibah. Perhatikan, kalau penduduk suatu negeri yang mayoritas orang Islam, tetapi mereka tidak pandai ilmu agama Islam, mereka lari dari para ulama, mendengarkan video seperti ini kepanasan, enggak betah, maka negeri tersebut akan diberikan bencana oleh Allah, 3 bencana. Ulaha, bencana yang pertama, yarfa'allahu al-barakata min kasbihim, yarfa'u, mengangkat Allah oleh Allah al-barakata pada keberkahan min kasbihim, daripada usaha mereka. Maknanya barokah adalah ziyadatun fil khair, tambah di dalam kebaikan. Jadi harta atau apapun yang bertambah, tapi juga tambah baik. Jangan hanya tambah, jumlahnya tambah, tetapi mendekatkan diri kepada Allah aja tidak. Itu bukan barokah. Jadi harta yang barokah adalah harta yang semakin tambah banyak dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bertambah harta, seperti koruptor misalnya, hartanya bertambah banyak, tetapi justru menyebabkan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Hartanya bertambah banyak tetapi tidak dekat kepada Allah, itu bukan harta yang barokah. Sedangkan orang yang jauh lari dari para ulama, mereka pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Mereka capek-capek kerja siang malam, peras keringat banting tulang,
waktunya habis untuk kerja cari duniawi, nggak bisa ngaji, nggak bisa mendekati para kiai, nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, belum paham Al-Quran hadis. Waktunya habis untuk kerja sampai tua. Setelah tua pensiun, setelah pensiun meninggal. Lah inilah Allah akan mencabut keberkahan dari usaha mereka. Wa thaniyatu, dan ujian yang kedua, bencana yang kedua, yusallitullahu alaihim. Yusallitu akan menguasakan Allah alaihim atas mereka. Sultanan, pada pemimpin zaliman yang zalim. Nah ini, kalau mayoritas rakyatnya ini jauh dari para ulama, tidak mau ngaji, ya jelas pemimpin di antara mereka pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang hanya memikirkan diri dan golongannya saja, tidak memikirkan rakyat secara keseluruhan. Mengapa? Karena rakyat yang salah. Rakyat tidak mau mendekati para ulama. Nah, kalau rakyatnya mendekati para ulama, 1 RT menjadi orang yang alim, yang baik-baik, 2 RT, 3 RT, 1 kampung baik semua, kemudian 1 kecamatan baik semua, 1 kabupaten baik, rata-rata lah mayoritas baik. Ya, pemimpinnya adalah orang yang terbaik di antara mereka. Jadi, kita tidak boleh menyalahkan pemimpin. Yang harus kita salahkan diri kita. Mengata kita sangat malas mendekati para ulama. Nah, wong kadang-kadang mendengarkan video seperti ini aja kepanasan nggak betah. Ya karena apa? Karena setan yang ada di dalam dirinya itulah yang kepanasan, sehingga menggoda orang yang mendengarkan video ini agar tidak betah begitu. Lah, orang-orang semacam inilah yang telah digoda oleh setan dan hawa nafsu. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Mu'allim, mari kita mengkaji, mendekati para ulama untuk mempelajari Al-Quran dan hadis. Wa thalithatu, dan bencana yang ketiga, yakhrujuna, yaitu keluar oleh mereka umatku minat dunia, daripada dunia ini, bighairi imanin, dengan tanpa iman. Dan ini bencana yang paling besar. Kalau mereka keluar dari dunia ini alias mati tanpa iman, berarti mati dalam keadaan kafir. Ini kan naudzubillah, su'ul khatimah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Sedangkan kalau orang itu ingin husnul khatimah, maka syaratnya dia harus istiqomah. Istiqomah dalam hal kebaikan. Kalau setiap hari dia istiqomah dalam hal kebaikan, maka mati kapanpun, insya Allah dia dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau mengamalkan suatu amalan tidak istiqomah, mungkin dalam keadaan dia pas, putus asa, frustasi, galau begitu, sehingga dia tidak melakukan ibadah-ibadah yang baik, kemudian mati. Wah, ini naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan dia su'ul khatimah. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, amalan yang terbaik untuk orang Islam Indonesia adalah mengaji, mendatangi guru. Jangan lari dari para ulama. Mendatangi ulama-ulama yang ahli di dalam ilmu Quran hadis, yang ahli di dalam ilmu fikih. Datangi mereka. Jangan hanya enak-enakan mendengar video. Sudah bagus sih mendengarkan video daripada yang tidak mau mendengarkan video pengajian. Jadi manusia itu tingkat-tingkatan. Tingkat yang pertama sudah mau mendengarkan video yang berisi pengajian. Tingkatan kedua, dia mau untuk berjalan mendatangi guru. Perjalanannya itulah dihitung barokah oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga usahanya, segalanya, hartanya itu barokah, bertambah banyak dan bertambah di dalam kebaikannya. Ini hadis di dalam kitab Nasaihul Ibad miliknya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.